Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Barok, mahasiswa pasca sarjana Universitas Bina Bangsa, menjelaskan tentang manajemen perubahan atau sering dikenal dengan change management. Tugas ini adalah tugas terakhir atau tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Pramudianto di mata kuliah change management. Baik, kita melihat manajemen perubahan atau sering dikenal dengan change management pada dasarnya adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan atau yang dibawakan itu bermanfaat bagi organisasi maupun instansi pendidikan. Manajemen perubahan mencapai sasaran dan tujuan di instansi masing-masing atau di organisasi masing-masing adalah bertujuan untuk merencanakan dan menerapkan strategi perubahan, mengendalikan perubahan serta membantu orang untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Dan tentunya perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan untuk bergerak maju ke depan dengan berbagai inovasi dan perbaharuan dan proses untuk mencapai efisiensi operasional di masing-masing organisasi atau di instansi masing-masing. Untuk lebih jelas mengenai manajemen perubahan, di sini saya akan menunjukkan berbagai definisi-definisi yang diutarakan oleh pakar-pakar ahli manajemen perubahan. Di antaranya, menurut Benz Pelien atau Kaplan, manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan perubahan di dalam pekerjaan dan bisnis proses. Di satu sisi lain, menurut Kotter, dalam buku manajemen perubahannya adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Dari berbagai definisi dan pengertian di atas mengenai manajemen perubahan ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik, baik bagi organisasi atau perorangan atau individu di dalam organisasi atau instansi tersebut. Di sini manajemen perubahan mempunyai manfaat bagi instansi atau bagi individual masing-masing. Seperti yang disebutkan sebelumnya, manajemen perubahan merupakan proses yang sistematis yang terencana oleh pihak manajemen instansi atau organisasi. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang terjadi. Namun, untuk diantisipasi atau ditangani secara baik atau ditangani secara lebih baik oleh instansi atau organisasi tersebut, saya ingin menyebutkan beberapa manfaat dari manajemen perubahan ini, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pada manajemen perubahan adalah manfaatnya proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Manfaat dari perubahan ini dapat diketahui sebelum penerapannya dan dapat berfungsi sebagai motivator serta penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. Yang kedua, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Dan yang keempat, perubahan dapat dilaksanakan tanpa berdampak negatif terhadap bisnis sehari-hari. Yang kelima, efektivitas atau efisiensi dari organisasi atau instansi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua karyawan atau yang bersangkutan. Dan yang keenam, waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan itu sangatlah berkurang. Yang seterusnya, kemungkinan perubahan yang tidak berhasil berkurang.
Dan kinerja karyawan meningkatkan ketika karyawan yang bersangkutan merasa didukung dan memahami proses perubahan. Dan selanjutnya, peningkatan layanan terhadap pelanggan akan lebih efektif dari karyawan yang dipercayai diri dan berpengetahuan. Terusnya, manajemen perubahan menyediakan cara untuk mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi oleh instansi atau organisasi tersebut dan menanggapi ini secara efisien. Selanjutnya, proses manajemen perubahan yang efektif yaitu menurunkan risiko yang terkait dengan perubahan. Selanjutnya, dapat mengendalikan dan mengelola biaya pada perubahan yang diinginkan. Dan selanjutnya, peningkatan laba atas investasi atau yang sering disebut dengan ROI. Selanjutnya, menciptakan peluang untuk pengembangan praktik terbaik, pengembangan kepemimpinan dalam segi manajerial, dan pengembangan tim atau kekompakan kerjasama tim. Bahwasanya dari manfaat-manfaat di atas perlu kita ketahui, di situ manajemen perubahan berfungsi untuk dilakukan di berbagai organisasi atau di berbagai instansi masing-masing. Saya teringat Renan Kasali berbicara, "The only thing that is change," yang artinya tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah perubahan. Mengapa harus berubah? Jika hidup pada saat ini terasa enak, segalanya mudah, bahkan memikirkan perut pun kenyang, dan kemenangan demi kemenangan telah diraih. Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah kenyataan bahwa bumi ini adalah bulat. Perlu kita ketahui bahwa bumi itu adalah bulat. Segalanya berputar, berganti, dan segalanya pasti berubah. Jadi kemenangan yang sekarang ada di genggaman kita akan segera menjadi bagian dari masa lalu. Mengapa pencapaian saat ini terkesan super akan segera basi, dan kita pun dituntut untuk mencari cara lain untuk mencetak kemenangan-kemenangan yang seterusnya atau kemenangan-kemenangan yang baru. Menurut pakar manajemen atau yang sering kita kenal dengan Renan Kasali, mereka yang terbuai dengan kemenangan di masa lalu akan menjadi bagian dari masa lalu, tidak dapat tempat di masa depan. Persoalan demi persoalan yang datang menuntut seseorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, atau yang sering kita sebut dengan sesuatu hal yang bakal menunjukkan bahwasanya di instansi tersebut akan melakukan perubahan. Yang pernah dilakukannya, jika alasan itu belum cukup, maka perubahan atau manajemen perubahan tersebut akan kita alami dengan cara gagal atau dengan cara tidak berhasil. Renan Kasali dalam buku China mengumumkan perusahaan bisa saja berusia tua, namun tetap awet muda. Salah satu contohnya adalah saya mencontohkan bahwasanya grup usaha dagang asal Jepang yang bernama Sumitomo yang telah berusia lebih dari 400 tahun. Raksasa ini pernah mengalami pasang surut atau melewati zaman-zaman yang berubah dengan tekanan dan persahabatan dari para penguasa negara yang datang silih berganti. Mereka pernah menjadi pahlawan yang dikeluhkan, namun di lain waktu menjadi sapi perahan. Jika saja mereka tidak berubah, maka mungkin sudah mati. Jadi eksistensi dari Sumitomo tidak lepas dari kemampuan untuk berubah dan beradaptasi. Jadi Rena suka menggambarkan hal-hal tersebut dengan satu slogan terkenalnya, yaitu berubah atau mati. Itu yang sering disebut atau sering dikemukakan oleh Renan Kasali, bahwasanya kita itu berubah atau mati. Baik, selanjutnya bahwasanya perlu kita ketahui perubahan atau manajemen perubahan itu udah pasti membawa kita menuju ke harapan. Di satu sisi perubahan dapat mencemaskan orang lain,
Dimana tidak cemas ketika kita melakukan suatu hal yang merubah segala kondisi situasi kita pada saat ini, sehingga perubahan itu bisa membawa orang tersebut menjadi cemas dan membawa orang tersebut menjadi bahagia. Jadi manajemen perubahan bahwasanya ada pada puncak kita masing-masing, gimana perubahan bisa menjerumuskan orang tersebut menjadi cemas dan bisa juga menjerumuskan orang tersebut bisa lebih bahagia dengan cara mendapatkan harapan. Di satu sisi perubahan dapat mencemaskan orang paling cemerlang sekalipun, begitu juga di perusahaan. Ketika tercetus kata perubahan, para eksekutif dan karyawannya mungkin akan langsung berpikir, wah, sistem yang sudah capek-capek dibangun selama ini kok harus diganti. Kita semua setuju ada sisi menakutkan yang terkait erat dengan perubahan. Namun di sisi lain, perubahan adalah sebuah kata yang begitu magis. Lihat saja kampanye presiden yang terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala yang syarat dengan kata-kata perubahan. Rakyat pun tersihir dibuatnya. Mengapa demikian? Itu yang disebut perubahan membawa harapan. Karena dalam perubahan selalu tersimpan harapan dan ekspektasi. Dalam bahasa manajemen, kata Renan Kasari, pembaruan diartikan sebagai upaya untuk membuat hidup, cara kerja, dan cara merespon dunia lebih pas dengan kebutuhan lingkungan yang baru. Dengan melakukan perubahan, kita akan terhindar dari ketersaingan dengan dunia luar, bahkan eliminasi walaupun menakutkan. Perubahan menghindarkan individu dan perusahaan dari penyakit tua. Apa yang disebut penyakit tua? Penyakit tua adalah sistem yang dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada ganti atau tidak diubah-ubah, sehingga perusahaan tersebut kita namakan perusahaan tua. Jadi gimana membuat perusahaan itu lebih eksis atau lebih terlihat muda walaupun usianya lebih tua? Ya, marilah kita melakukan perubahan pada sistem-sistem yang ada di perusahaan tersebut. Dinamika di dunia bisnis menurut semua pelaku di dalamnya terus berubah, menyesuaikan diri. Tidak ada perusahaan yang dapat bertahan tanpa melakukan pembaharuan. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen change atau manajemen perubahan. Demikian, mungkin pertemuan selanjutnya akan ada lagi atau akan saya buat lagi mengenai manajemen perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.